Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Santi Eli. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kelas 2, tema 7, yaitu kebersamaan. Silahkan disimak. Ya, untuk tema 7 ini, kita akan mempelajari 4 muatan mata pelajaran. Pertama, akan belajar tentang pecahan untuk muatan matematika, kemudian fabel untuk muatan bahasa Indonesia, kemudian keberagaman di sekolah untuk muatan PPKN, dan bunyi kuat serta lemah untuk muatan SBDP. Sebelumnya kita pahami dulu tentang pengertian pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Maka dikatakan pecahan karena merupakan bagian dari keseluruhan tadi. Kemudian dalam pecahan ada istilah yang disebut dengan pembilang dan penyebut. Pembilang posisi angkanya biasanya terletak di atas per, kemudian penyebut posisi angkanya biasanya terletak di bawah per. Misalnya 1/2, maka pembilangnya adalah angka 1 dan penyebutnya adalah angka 2. Ya. Di sini saya tampilkan beberapa contoh soal, yaitu ada 5 soal. Yang pertama, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Oke, kita lihat ada 2 buku keseluruhannya dan buku yang berdirinya hanya 1, maka pecahannya yaitu 1/2. Kemudian untuk nomor 2, ada 4 buku dan ada 1 yang berwarna merah. Berapa pecahan untuk buku yang berwarna merah, yaitu 1/4. Kemudian yang ketiga, yaitu buku yang memiliki pita. Jumlah seluruh bukunya ada 2 dan yang memiliki pita hanya 1. Maka pecahannya adalah 1/2. Selanjutnya, ada 3 buku yang ditanyakan adalah buku yang mempunyai pita juga, maka pecahannya adalah 1/3. Dan yang terakhir, Siti mempunyai 3 buku. Siti mengambil 1 buku, maka buku yang dapat dinyatakan dengan pecahan adalah 1/3. Nah, ini untuk soal-soal yang lebih rumit lagi. Yang pertama, kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya bertugas membuat market. Berapa siswa yang bertugas membuat market? Kita lihat dulu jumlah keseluruhannya, yaitu ada 12. Jadi setengah dari 12 adalah 6. Kenapa 6? Karena penyebut dari setengah adalah 2. Maka 12 dibagi 6 lalu dikalikan 9, maka hasilnya adalah 6. Kemudian selanjutnya, ini bentuk lain juga. Siti memotong kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah tentu saja 1/4 bagian. Selanjutnya, di kebun binatang terdapat 16 rusa. 1/4 bagian rusa yaitu jantan. Berapa ekor rusa yang jantan? Maka 16 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena penyebutnya adalah 4. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan pembilang. Maka 16 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 4 rusa. Masih dengan jenis soal yang sama, di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. 4 bagian ular berbisa. Berapa ekor ular yang berbisa? Sama 1/4. 8 dibagi 4, kemudian dikalikan 1, maka hasilnya 2.
Selanjutnya, siswa di kelas itu berjumlah 24 siswa. Termasuk bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa yang pernah pergi? Jawabannya adalah 6. Dari mana 6? Karena 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita akan loncat ke materi bahasa Indonesia tentang fabel. Ini ada sebuah kisah tentang kisah kucing dan tikus. Nah, kenapa dikatakan fabel? Karena tokoh-tokohnya adalah binatang. Kucing dan tikus juga termasuk bagian dari jenis binatang. Intinya dari kisah kucing dan tikus ini, kenapa kucing dan tikus ini sampai hari ini masih berantem, ya ini dari cerita kisah kucing dan tikus. Kucing merasa tidak percaya lagi kepada tikus karena tikus sudah lupa dia tidak membagi ikan asin di rumah petani. Tikus juga ketika mendapatkan ikan asin yang bagus, dia lupa dengan temannya. Maka sampai saat ini kucing dan tikus selalu bertengkar. Oke, di sini ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ini sengaja saya ambil contoh-contoh soal untuk tempat ibadahnya. Tapi yang sering tersebar itu biasanya untuk agama Hindu dan agama Buddha. Untuk agama Hindu, tempat ibadahnya adalah pura. Sedangkan untuk agama Buddha, tempat ibadahnya adalah wihara. Selanjutnya untuk agama Konghucu, tempat ibadahnya dinamakan Klenteng. Ini untuk agama Kristen dan Katolik, tempat ibadahnya sama yaitu gereja, dan untuk umat Muslim tempat ibadahnya di masjid. Terakhir untuk materi SBDP, di sini ada bunyi kuat dan lemah, kemudian ada juga bunyi panjang dan pendek. Untuk contoh-contohnya, jentikan jari, oke betul, termasuk bunyi yang lemah. Suara mengiris keju juga lemah. Kemudian klakson, biasanya klakson itu bunyi yang kuat, ditekan dengan tenaga yang cukup kuat ya. Kemudian kentongan, apalagi kentongan berfungsi untuk memberitahu tentang suatu hal, jadi harus dibunyikan dengan kuat. Selanjutnya untuk bunyi panjang dan pendek, ada jam beker. Jam beker termasuk bunyi yang panjang. Kenapa panjang? Untuk membangunkan orang, karena kalau pendek orang tersebut bisa tidur kembali. Kemudian untuk telepon juga termasuk bunyi yang panjang. Tangan, kalau tepuk tangan biasanya pendek. Tok-tok dan kentongan juga sama, dia juga pendek, bunyi tuk 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 seperti itu. Oke, selesai sudah penjelasan video pada kali ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih untuk yang berkenan menyimak. Salam dari saya, Hatur Nuhun, Guru SDN Putra Indah Sukamaju. Assalamualaikum